Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku menatap cermin di kamar mandi sambil mencuci tangan. Air hangat mengalir, bercampur sedikit darah tipis dari luka di pergelangan kiriku. Aku buru-buru menyekanya dengan handuk kecil, takut Anton melihat bekasnya. Dari balik pintu kamar mandi, suara Anton terdengar datar. "Cepat keluar, aku mau ganti baju." "Iya, bentar," jawabku pelan, padahal hati sudah berdebar setengah mati. Aku masih memakai seragam lengkap, hitam polos, rapi, atribut lengkap. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah ekspresi wajahku saat keluar nanti. Harus biasa, harus tenang, harus bisa menipu. Karena kalau dia curiga, semuanya akan jadi lebih buruk. Aku tarik napas panjang, lalu lepaskan pelan-pelan. Cermin menunjukkan wajahku yang biasa, wajah polwan teladan. Rambut rapi, alis lurus, mata tajam. Tapi kalau diperhatikan, baik-baik, ada sedikit goresan di dagu dan memar samar di pipi kiri. Aku sapukan bedak tipis-tipis. Cukup untuk menutupi, tapi tidak berlebihan. Kalau terlalu banyak makeup, dia pasti curiga. Aku keluar dari kamar mandi, langsung menuju lemari besar di pojok kamar. Aku mulai melepaskan seragamku satu persatu. Saat aku sedang melepas rompi dinas, Anton masuk ke kamar. Langkahnya pelan tapi tegas. Dia langsung mendekatiku. "Kamu kemana aja hari ini?" Telepon enggak diangkat. Aku tetap fokus pada bajuku, berusaha menjaga emosi. "Lagi di lapangan. Ada kasus pemerkosaan di wilayah barat. Kami harus olah TKP dari siang sampai malam." Anton diam sejenak, lalu tiba-tiba tangannya menyentuh pundakku. Sentuhan yang terlihat seperti sayang, tapi membuatku ingin mundur. "Jangan lupa, kamu istri perwira. Jangan terlalu sering ikut-ikut di lapangan. Biar anggota bawah saja yang kerja kotor." Aku tersenyum tipis, meskipun rasanya ingin muntah. "Iya bang, maaf." Dia mengangguk puas, lalu berjalan ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tanganku gemetar, napasku pendek. Tapi aku tahu, aku harus tetap kuat. Hidupku belum hancur. Masih ada esok hari. Tapi entah kenapa, setiap hari seperti ini, aku selalu bertanya, kapan hari itu akan benar-benar tiba? Aku ingat waktu pertama kali dipindahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Waktu itu, rekan-rekanku iri. Bukan hanya karena posisi strategis, tapi juga karena aku menikahi Anton, salah satu perwira senior yang disegani. Banyak yang bilang aku beruntung. Bahkan ada yang bilang, aku naik jabatan cepat karena jalan belakang. Padahal faktanya, aku bekerja 2 kali lebih keras dari mereka. Aku tidak pernah meminta apapun dari Anton. Tapi setiap kali ada promosi atau penghargaan, orang-orang tetap saja mengira itu karena kedekatanku dengannya. Sialnya, kadang aku sendiri mulai percaya omongan itu. Sampai akhirnya aku sadar bahwa ternyata semua itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana rasanya pulang ke rumah. Dan rasanya sama sekali tidak menyenangkan. Malam itu kami makan berdua di meja makan. Anton duduk di ujung sana, sementara aku di seberang. Makanan masih panas, tapi suasana dingin. Dia jarang bicara, lebih sering melihat layar ponselnya. Aku memandangi hidangan di depanku. Nasi putih, tumisan kangkung, dan ayam goreng. Tapi aku tidak lapar. Perutku malah mual. "Kenapa kamu makan sedikit?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangkat kepala. Aku capek. Lagian tadi makan siang agak banyak. Dia mendengus. "Jangan manja. Kamu kan polwan. Harus kuat." Aku cuma mengangguk, lalu melanjutkan makan. Setiap suapan terasa seperti batu yang turun ke lambung. Tiba-tiba, dia mengetuk-ngetuk meja dengan jari.
Kemarin ada laporan dari Propam soal kamu. Katanya kamu sempat bolos rapat internal. Aku terkejut. Aku izin bang. Aku kasih surat resmi. Suratmu nggak sampai ke atasan. Itu artinya kamu main-main. Jangan buat malu institusi. Aku menunduk. Maaf bang. Dia menghela napas, lalu berdiri. Besok pagi kita ke markas bareng. Aku mau bicara sama Kapten Yudi. Jangan bikin masalah lagi. Aku mengangguk lagi, meski hati sudah panas. Ini bukan pertama kalinya Anton ikut campur urusan dinasku. Padahal dulu, saat kami baru menikah, dia bilang, kamu punya karier sendiri. Aku nggak akan intervensi. Nyatanya, janji itu tinggal janji. Setelah makan, aku membersihkan piring. Tangan masih gemetar. Aku coba tenangkan diri. Aku lihat jam dinding. Sudah pukul 10. Aku merogoh sakuku, mencari sesuatu. Handphone. Aku menyalakannya. Layar menyala. Satu notifikasi masuk. Dari nomor asing. Dira, saya Faris. Saya wartawan investigasi dari Tempo. Terima kasih sudah menghubungi saya. Bisakah kita bertemu? Saya bisa bantu. Aku menahan napas. Melihat ke arah ruang tamu, memastikan Anton tidak sedang memperhatikan. Lalu aku balas pesan itu dengan singkat. Nanti malam, jam 12, di warung kopi belakang kompleks. Jangan pakai mobil dinas. Selesai mengirim, aku letakkan ponsel. Jantungku berdebar kencang. Tapi bukan karena takut. Lebih ke harapan. Aku tidak bodoh. Aku tahu ini risiko besar. Kalau Anton tahu, mungkin aku akan habis. Tapi aku juga tahu, kalau aku terus diam, aku akan mati perlahan. Mati dalam diam. Mati dalam ketakutan. Dan aku tidak mau itu terjadi. Jam menunjukkan pukul 11.45. Anton sudah tertidur di kamar. Aku mengenakan jaket jeans hitam dan celana training gelap. Sepatu sneaker. Rambutku ponyot ke belakang. Aku mengendap-endap keluar rumah. Pintu depan terbuka pelan, lalu kututup perlahan. Udara malam cukup sejuk. Aku berjalan kaki menyusuri jalan kecil di kompleks perumahan militer. Semua rumah gelap. Hanya lampu jalan yang menyala redup. Warung kopi itu tidak jauh, tempat favorit para anggota yang ingin kabur sejenak dari tekanan pekerjaan. Tapi malam ini, tempat itu sepi. Hanya ada satu mobil parkir di luar. Aku masuk. Di pojok, ada seorang pria muda duduk sendirian. Jaket abu-abu, rambut pendek. Ia melihatku dan tersenyum kecil. Ayo silakan duduk, katanya pelan. Aku duduk di hadapannya. Faris? Iya. Terima kasih sudah mau datang. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku butuh kepastian. Apa kamu bisa bantu aku? Faris menarik napas. Saya akan usahakan. Tapi kamu harus tahu, ini bukan hal kecil. Kalau kamu bongkar ini, kamu akan melawan sistem yang sangat kuat. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, tapi aku sudah muak diam. Faris mengangguk. Kalau begitu, ceritakan semuanya, dari awal. Aku menarik napas panjang, dan mulailah aku menceritakan segalanya. Mulai dari pertama kali Anton marahi aku karena salah letak remote TV, sampai insiden botol minum pecah di kepalaku bulan lalu. Faris mencatat beberapa poin. Sesekali ia mengajukan pertanyaan. Aku menjawab dengan tenang, tapi dalam hati, aku tahu, langkahku malam ini adalah titik balik. Titik di mana aku tidak bisa mundur lagi. Karena setelah ini, aku tidak hanya akan melawan Anton. Aku akan melawan bayangannya. Bayangan kekuasaan yang selama ini melindungi pelaku seperti dia. Dan aku siap. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar mandi lagi. Sama seperti kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Wajahku terlihat biasa, tapi bagian bawah mataku mulai menghitam. Aku sapukan concealer pelan-pelan. Aku tidak punya waktu untuk memperbaiki penampilanku. Anton sudah menunggu di ruang makan, dengan ekspresi ketus seperti biasa. Dia suka bangun pagi, aku juga harus ikut begitu. Kenapa kamu telat? Tanyanya tanpa melihat langsung ke arahku. Aku belum siap, Bang. Jawabku sambil duduk di kursi seberangnya. Dia mendengus.
Jangan jadi istri polisi abal-abal. Kamu harus bisa atur waktu. Aku hanya mengangguk. Tidak ada gunanya membantah. Pokoknya, salahku. Hari ini kami benar-benar pergi ke markas bersama. Aku duduk di samping Anton di mobil dinas hitam besar. Suara mesin lembut, tapi diam-diam, tensiku naik tinggi. Aku tahu, hari ini bakalan panas. Setibanya di markas Direktorat Reserse Kriminal Umum, semua orang menyapaku ramah. Beberapa rekan bahkan tersenyum lebar. "Selamat pagi, Ibu Dira," kata Bribda Rina, juniorku yang masih hijau. Aku balas senyumnya. "Iya, Rina. Apa kabar?" Anton turun duluan, langsung menuju ruang komandan. Aku sendirian di parkiran sejenak, coba mengatur napas. Aku tahu, setelah ini akan ada rapat internal, dan Anton pasti akan menekan Kapten Yudi supaya lebih memperhatikan sikapku. Aku masuk ke ruang kerja kecilku. Meja rapi, laptop menyala, beberapa dokumen berserakan. Aku duduk, mencoba fokus pada laporan kasus pemerkosaan yang kemarin kutangani. Belum sempat aku buka file, ponselku bergetar Faris. "Besok malam kita lanjutkan. Siapkan catatan tambahan." Ada satu LSM yang tertarik bantu. Aku tersenyum kecil, lalu cepat-cepat hapus notifikasi itu. Jangan sampai ada yang lihat. Rapat internal dimulai pukul 10. Ini rapat rutin bulanan, tapi waktunya pas banget setelah Anton bicara dengan Kapten Yudi. Mereka bahas banyak hal, tapi saat giliran Anton bicara, semua mata tertuju padaku. Saya cuma ingin menyampaikan kalau saya sebagai senior merasa khawatir sama perilaku istri saya. Sering izin tanpa alasan valid, bolos rapat, dan kurang kooperatif dengan atasan. Aku diam. Pandangan Kapten Yudi tajam ke arahku. "Dira, apakah Anda mau menjelaskan?" Aku menarik napas panjang. Saya selalu menyampaikan surat izin resmi. Semua prosedur sudah saya ikuti. Saya juga selalu hadir dalam rapat penting. Anton menyela. "Tapi prosedurnya tidak sampai ke atasan. Itu artinya kamu asal-asalan." Aku mengepal tangan di bawah meja. "Maaf kalau ada kesalahan administrasi. Saya akan perbaiki." Selesai rapat, semua anggota keluar. Tinggal aku, Anton. Gua neni Kapten Yudi. "Dira," panggil Kapten Yudi. "Mulai besok, kamu akan dipindahkan ke seksi pengembangan SDM. Di dalam markas saja. Tidak boleh ke lapangan lagi." Aku terkejut. "Tapi, Kapten, ini demi kebaikan bersama. Dan Anton juga sudah memberi masukan." Aku menunduk. Aku tahu, ini bukan demi kebaikan. Ini cara mereka menghancurkanku secara perlahan. Pulang ke rumah, suasana dingin. Anton tidak banyak bicara. Malam itu, dia memanggilku ke ruang tengah. TV menyala, tapi dia tidak menonton. Matanya memandangku tajam. "Jangan macam-macam. Aku tahu kamu sedang mencoba sesuatu. Kalau kamu bikin skandal, aku akan hancurkan hidupmu." Aku menatapnya. "Tidak takut. Kalau kamu memang sayang sama aku, kamu enggak akan ngomong kayak gitu." Dia tertawa sinis. "Sayang, aku menikahi kamu karena kamu pantas jadi istri perwira. Jangan berharap lebih dari itu." Aku berjalan pergi, ke kamar, menutup pintu, lalu menangis dalam diam. Aku tahu, aku tidak bisa bertahan lama-lama seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu, dan aku semakin yakin bahwa Faris adalah jalan keluarku. Aku duduk di ruangan kecil bagian SDM, menghadap layar laptop yang mulai membosankan. Tidak ada kasus nyata yang harus kuurus, hanya laporan kehadiran, absensi anggota, dan data-data pelatihan. Aku seperti pegawai kantoran biasa, bukan polwan, yang dulu selalu turun ke lapangan, padahal aku tidak pernah merasa lebih hidup selain saat sedang menyelidiki kasus, saat mengejar keadilan, saat berdiri di sisi korban. Sekarang, aku cuma jadi penjaga arsip. Aku menatap jam dinding. Sudah pukul 3 sore. Di luar, cuaca panas terik. Suara Aceh berdengung pelan. Aku memandangi folder file di meja. Semua rapi, tapi kosong makna. Ponselku bergetar di sakuku. "Faris, besok malam kita ketemu lagi. Bawa semua dokumen yang bisa kamu akses, termasuk nama-nama korban lain kalau ada." Aku tersenyum tipis.
Faris serius ingin membantu. Dan aku juga semakin yakin ini bukan cuma soal Anton. Ini tentang sistem yang melindungi pelaku seperti dia. Hari itu, aku nekat. Aku datang ke kantor Propam. Sejak lama, aku ingin melapor secara resmi tentang KDRT yang aku alami, tentang ancaman-ancaman dari Anton, tentang cara dia mengontrol hidupku. Tapi aku tahu, ini bukan langkah mudah. Aku masuk ke ruang Propam. Kantor kecil, tapi mengerikan bagi banyak polisi. Tempat mereka yang salah langkah akan dihukum atau dicopot. Aku diterima oleh Kapten Harry, petugas Propam senior yang dikenal tegas. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Aku menarik napas. "Saya mau membuat laporan resmi." Kapten Harry mengangguk. "Silakan isi formulirnya dulu." Aku ambil formulir kuning, lalu mulai menulis. Nama lengkapku, jabatanku, nomor induk, alamat, nama suami, hubungan keluarga, jenis pelanggaran, kekerasan dalam rumah tangga, kronologi, kejadian, bukti pendukung. Aku tulis semua. Dari awal kali Anton marahi aku karena lupa menyetrika bajunya, sampai insiden botol minum pecah di kepalaku bulan lalu. Setelah selesai, aku serahkan formulir itu. Kapten Harry membacanya dengan tenang. Wajahnya datar. Lalu ia berkata, "Ini laporan penting. Tapi kamu harus tahu, ini bisa berimbas pada kariermu juga." Aku mengangguk. "Saya siap." Ia menatapku dalam-dalam. "Kamu istri kompol Anton. Dia senior. Jadi prosesnya pasti akan..." "Hati-hati." Aku diam. Kata-kata itu sudah cukup untuk membuatku curiga. "Jadi, apa laporan ini akan ditindaklanjuti?" Kapten Harry tersenyum kecil. "Tentu. Tapi kamu juga harus sabar. Kami akan panggil suamimu untuk klarifikasi." Aku mencoba tetap optimis. "Terima kasih, Pak." 2 hari kemudian, Anton pulang dengan wajah murka. Aku sedang menyiapkan makan malam. Ia langsung mendekatiku. "Kamu berani melapor ke Propam?" Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya. Dia mendekat, hampir menempelkan wajahnya ke wajahku. "Kamu pikir aku akan takut sama laporan itu? Aku punya teman di sana." "Kamu tahu apa yang mereka bilang?" Aku menelan ludah. Mereka bilang, ini urusan rumah tangga, bukan ranah Propam. Bahkan Kapten Harry bilang, kamu cuma cari perhatian, ingin naik jabatan lewat drama. Aku tercekat. Anton tertawa sinis. "Jadi sekarang kamu tahu, jangan macam-macam lagi." Aku mundur selangkah, hatiku hancur. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena ternyata sistem benar-benar melindungi pelaku sepertinya. Malam itu, aku menemui Faris lagi. Kami bertemu di warung kopi yang sama. Kali ini, tempatnya agak penuh. Ada beberapa anggota polisi yang asik ngobrol di pojok. Faris sudah menunggu di meja belakang. "Kabar buruk?" tanyanya begitu melihat ekspresiku. Aku mengangguk. "Propam tidak mengambil tindakan. Mereka bilang ini urusan rumah tangga, tidak layak diselidiki." Faris mendengus. Itu jawaban standar mereka. Kalau pelaku punya jabatan tinggi, mereka pasti akan tutup mata. Aku menatapnya lurus. "Kalau begitu aku harus cari cara lain." Faris diam sejenak. Lalu katanya, "Aku kenal satu LSM perlindungan perempuan. Mereka bisa bantu. Tapi kamu harus bersiap. Ini akan jadi konflik besar." Aku tersenyum kecil. Aku sudah siap. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku dipanggil ke ruang kepala seksi SDM. "Dira," katanya dengan nada dingin, "ada keluhan dari atasan bahwa kamu kurang fokus bekerja. Katanya kamu sering izin tanpa alasan valid." Aku menatapnya lurus. "Saya selalu mengirim surat izin resmi. Saya juga hadir di semua rapat penting." Ia menghela napas. "Tapi kamu sedang ada masalah pribadi ya? Lebih baik kamu cuti sejenak. Istirahat. Pulihkan diri." Aku tahu maksudnya. Mereka ingin aku mundur sendiri. Tanpa gema. Tanpa protes. Aku mengangguk. "Baik, Pak. Saya akan ajukan cuti."
Malam itu aku menatap langit-langit kamar. Anton sudah tidur di sebelahku. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya diam. Dan dalam diam itulah aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menjadi korban pasif lagi. Aku akan tunjukkan bahwa keadilan itu ada, meskipun harus melawan sistem. Aku tidak pernah menyangka malam itu akan menjadi titik balik terburuk dalam hidupku. Saat itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Suara air mengetuk jendela rumah kami seperti isyarat buruk yang tak bisa aku hindari. Aku sedang duduk di ruang tengah, mencoba membaca laporan kasus dari ponselku. Tapi pikiranku tidak fokus. Ada rasa gelisah yang aneh menyelimuti malam itu. Anton pulang lebih awal. Biasanya dia baru muncul jam 10 atau bahkan lewat tengah malam. Tapi malam ini, ia sudah berdiri di ambang pintu dengan jaket basah dan ekspresi murka. "Kamu ngapain aja di sini?" tanyanya dingin. Aku menjawab pelan, "Nunggu kamu pulang." Dia melemparkan jaketnya ke sofa. "Jangan sok manis. Kamu tuh udah bikin masalah besar. Orang-orang mulai ngomong soal kamu. Propam sampai ribut gara-gara kamu." Aku diam. Aku tahu. Ini pasti tentang laporan KDRT yang aku buat beberapa hari lalu. Mereka tidak mengambil tindakan, tapi jelas-jelas Anton merasa tersinggung. "Aku cuma minta keadilan," jawabku tanpa menatapnya. Dia mendekat. Langkahnya tegas, matanya tajam. "Keadilan? Kamu pikir kamu punya hak untuk minta keadilan? Kamu istri perwira Dira. Harus tahu tempat." Aku mundur selangkah. Jantungku mulai berdebar keras. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu dia tidak akan membiarkanku begitu saja. "Bang, aku hanya ingin kamu berhenti menyakitiku," ucapku pelan. Dan dalam sekejap, tangannya melayang. Plak! Pipiku terasa panas. Air mata langsung keluar. Tapi aku tetap berdiri. Tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya menahan rasa sakit itu. "Jangan macam-macam lagi," desisnya. Aku mencoba tenang. Menunduk. Berusaha membuatnya puas. Tapi ternyata belum cukup. Ia berjalan ke dapur, lalu mengambil botol minum plastik yang masih setengah penuh. Ia melihatku dengan tatapan dingin. "Kamu mikir kamu hebat karena bisa melapor?" Aku tidak menjawab. "Kamu mikir kamu bisa hancurkan karierku?" Aku masih diam. Dan dalam sekejap, ia melemparkan botol itu ke arahku. Dor! Botol mengenai kepalaku. Saking kerasnya, aku sempoyongan. Tubuhku terjatuh. Kepala mengenai pinggiran meja. Aku rasakan darah mengalir dari belakang telinga. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku terasa berat. Pandanganku mulai kabur. Aku melihat Anton berdiri di depanku. Napasnya cepat, seperti predator yang baru saja menangkap mangsanya. "Lihat apa yang kamu lakukan," katanya pelan, tapi penuh amarah. Aku mencoba merogoh sakuku. "Ponselku. Di mana ponselku? Aku harus hubungi Faris. Aku harus..." "Jangan coba-coba nelpon siapa-siapa," ucap Anton dingin. Ia mengambil ponselku dari sakuku, melihat layar, lalu menghancurkannya dengan satu gigitan. Aku terlalu lemah untuk melawan. Entah berapa lama aku pingsan. Yang aku ingat, ketika aku sadar, aku sudah berada di kamar. Di ranjang. Lampu kamar redup. Bau antiseptik menyengat. Ada suara langkah di luar. Bukan Anton, tapi seseorang lain. Aku membuka mata perlahan. Di pojok kamar, ada seorang dokter militer, Dr. Andi, sedang mengecek luka di kepalaku. "Lukanya sudah dijahit," katanya pelan. "Tapi kamu butuh istirahat total. Jangan banyak gerak." Aku mencoba berbicara. "Kenapa? Di rumah?" Dr. Andi menatapku dengan tatapan iba. "Perintah Kompol Anton. Dia bilang kamu kecelakaan saat jogging. Tidak usah ke rumah sakit." Aku tertawa dalam hati. Kecelakaan saat jogging? Padahal aku tidak pernah jogging. "Dia suruh kamu tutup mulut juga?" Tanyaku susah payah. Dr. Andi diam sejenak. Lalu bisiknya, "Maaf Dira, aku tidak bisa melawan. Senior." Aku menutup mata. Aku tahu,
Ini bukan hanya urusan Anton. Ini sistem. Semua orang diam karena takut. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai pulih secara fisik. Tapi mental masih remuk. Aku tidak bisa bekerja. Cuti medis dikeluarkan oleh dokter. Tapi Anton tidak biarkan aku keluar rumah. Dia mengunci semua akses. Bahkan HP baruku tidak dikembalikan. Aku benar-benar terisolasi. Tapi malam itu, saat Anton pergi rapat, aku melihat kesempatan. Aku turun ke bawah, menuju dapur. Di bawah rak bumbu, aku simpan HP cadangan. HP lama yang biasa aku pakai untuk komunikasi rahasia. Aku nyalakan. Masih hidup, aku kirim pesan singkat ke Faris. Faris, tolong aku nyaris mati, aku butuh bantuan. Sekarang, aku tunggu. Detik demi detik terasa seperti jam. Lalu notifikasinya berbunyi. Aku datang. Besok malam, tunggu aku. Aku menutup mata, napasku lega. Ini adalah titik balik, aku tidak akan diam lagi. Setelah malam itu, aku mulai berubah. Aku tidak lagi terlihat takut. Aku tidak lagi menunduk setiap kali Anton marahi aku. Aku tetap diam, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena rencana. Aku pura-pura luluh. Aku tersenyum lebih sering. Menyambutnya, pulang dengan air minum hangat. Membuatkan kopinya tanpa diminta. Bahkan memasak makanan favoritnya, meskipun hati ingin muntah. Dan Anton, dia puas. Dia mulai percaya bahwa aku sudah kapok. Bahwa aku akan terus diam seperti dulu. Bahwa aku sudah lelah melawan, padahal aku sedang bersiap. Faris datang 2 hari setelah aku menghubunginya. Kami bertemu di tempat biasa, warung kopi belakang kompleks. Kali ini, aku bawa beberapa dokumen rahasia, laporan medis palsu yang ia buat untuk menyembunyikan luka-lukaku. Foto bekas memar di tubuhku yang sempat aku simpan di HP cadangan. Rekaman, suara Anton saat dia membentakku. Ini semua bisa jadi bukti, kataku pelan sambil menyerahkan flash disk ke Faris. Ia menerimanya tanpa banyak bicara. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku tidak akan menunggu sampai aku benar-benar mati baru ada yang peduli. Faris menatapku dalam-dalam. Kalau kamu teruskan ini, kamu harus siap melawan sistem. Bukan cuma Anton, tapi juga atasan-atasannya. Mereka punya pengaruh besar. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Mulai dari situ, aku bekerja lebih intensif. Aku pasang kamera tersembunyi di rumah, di ruang tengah, di kamar, bahkan di dapur. Semua terhubung ke HP cadangan yang aku simpan di tempat aman. Aku juga mulai merekam percakapan. Setiap kali Anton bicara kasar, aku rekam. Setiap kali dia menekanku, aku biarkan mikrofon menangkap semuanya. Aku tahu kalau Anton tahu, aku akan habis. Tapi aku juga tahu, kalau aku tidak ambil risiko, tidak akan ada keadilan. Suatu malam Anton pulang dalam keadaan mabuk. Biasanya, kalau begini, dia akan lebih brutal, lebih emosional, lebih tidak terkontrol. Kamu lihat berita tadi? Tanyanya tiba-tiba sambil melempar jaketnya ke sofa. Aku menjawab pelan. Belum bang. Anton tertawa sinis. Ada istri polisi yang melapor KDRT. Katanya suaminya perwira. Tapi tahu apa mereka? Kita ini keluarga aparat. Urusan rumah tangga kita, urusan internal, bukan urusan publik. Aku menatapnya lurus-lurus. Kenapa kamu bilang begitu? Anton mendekatiku. Matanya tajam. Kamu jangan ikut-ikut. Jangan coba-coba. Macam-macam lagi. Kamu tahu akibatnya. Aku menunduk. Iya bang. Ia menyeringai. Bagus. Jangan lupa posisimu. Aku diam. Sementara ia pergi ke kamar, aku masuk ke dapur, mengambil botol minum, dan merekam suara langkah-langkahnya saat ia pergi tidur. Semua tersimpan rapi di flash disk. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menghubungi korban lain. Wanita-wanita yang mungkin juga mengalami hal sama sepertiku, istri aparat yang hidup dalam tekanan dan ketakutan. Faris memberiku kontak satu LSM perlindungan perempuan. Mereka memiliki jaringan rahasia untuk korban KDRT dari lingkaran militer dan kepolisian.
Aku janjian ketemu salah satu koordinator mereka, seorang mantan psikolog forensik bernama Rina. Kami bertemu di sebuah pusat perbelanjaan di bilangan Jakarta Selatan. Saya dengar kamu sedang mengumpulkan bukti. Katanya langsung begitu kami duduk di kafe. Aku mengangguk. Iya, suami saya senior di kepolisian. Dia selama ini melakukan KDRT secara terus-menerus. Saya sudah melapor, tapi sistem menutup mata. Rina menatapku dengan ekspresi iba. Sayangnya, kamu bukan yang pertama. Ada banyak wanita seperti kamu, istri perwira, istri tentara, istri intel. Semua diam karena takut. Takut dicopot karier suaminya. Takut dicela institusi. Takut dipindahkan ke daerah terpencil. Aku menelan ludah. Tapi kalau kita terus diam, ini tidak akan berhenti. Rina tersenyum kecil. Itu sebabnya kami di LSM ini ingin bantu kamu. Tapi kamu harus tahu, ini bukan hanya soal satu orang. Ini tentang budaya, tentang sistem yang melindungi pelaku. Aku mengangguk. Aku tahu, itu sebabnya aku tidak hanya ingin hancurkan suamiku. Aku ingin hancurkan cara kerja mereka. Malam itu, aku pulang dengan senyuman di wajah. Anton menyambutku biasa. Kemana aja tadi? Aku cuma jalan-jalan, beli baju. Ia mendengus. Jangan boros, aku tersenyum. Iya bang, aku cuman beli baju murah kok. Ia tidak curiga. Dan aku tahu, aku sedang berjalan di ujung pisau. Tapi kali ini, aku bukan korban yang takut. Aku adalah penjahit rencana. Dan aku siap menjebloskan mereka semua ke penjara. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan tiba begitu cepat. Pagi itu, aku sedang sarapan di meja makan sambil membuka ponsel. Aku melihat beranda media sosial, dan di sana, artikel besar terbit di salah satu portal berita nasional. Polwan laporkan. KDRT oleh suami senior Polri. Bukti rekaman tersebar luas. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar kencang. Faris sudah mulai bekerja. Anton pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya kasar. Wajahnya merah padam. Dia langsung mendekatiku. Kau benar-benar nekat, Mia. Aku menghela napas. Aku hanya ingin keadilan. Dia mencengkeram lenganku. Kamu hancurin karierku. Aku tidak menarik tanganku. Aku tidak menunjukkan rasa takut. Kariermu? Kamu pikir selama ini aku tidak tahu apa yang kamu lakukan sama perempuan lain? Kamu pikir aku tidak tahu soal korupsi internal? Soal penutupan laporan KDRT di lingkungan aparat? Wajah Anton berubah, dari marah menjadi waspada. Jangan coba-coba macam-macam, Dira. Aku tersenyum tipis. Sudah terlambat, semua bukti sudah tersebar. Beberapa jam setelah artikel itu terbit, telepon rumah mulai berdering tanpa henti. Panggilan dari rekan dinas, dari keluarga besar Anton, bahkan dari atasan senior. Tapi, aku tidak angkat. Aku biarkan Anton yang menghadapinya. Dan dia kewalahan. Aku duduk di ruang tengah, melihatnya mondar-mandir sambil terus menelepon seseorang. Mungkin pengacara, mungkin temannya di propam. Ia memaki-maki, berkata bahwa ini semua adalah fitnah, bahwa aku hanya cari sensasi, bahwa aku tidak punya bukti kuat. Padahal, bukti ada di tangan Faris. Di flash disk cadangan. Di server rahasia LSM tempat aku menyimpan semuanya. Aku tidak tinggal, diam. Aku sudah bersiap untuk ini. Hari itu juga, aku dipanggil ke markas besar Propam. Aku datang sendiri. Tidak ada Anton yang menemani. Tidak ada tekanan dari atasanku. Hanya aku dan tim investigasi independen yang ditunjuk langsung oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Ruangan rapat cukup besar. Meja panjang. 7 orang duduk di seberangku, semuanya petinggi Propam. Ada juga perwakilan dari Bareskrim dan Inspektorat Pengawasan Umum. Dira, ucap Kapten Suryadi, koordinator tim investigasi, Anda telah membuat laporan serius tentang dugaan KDRT yang dilakukan suami Anda, Kompol Anton. Kami juga menerima beberapa bukti tambahan dari pihak ketiga. Aku menatap mereka lurus-lurus.
Saya siap memberikan kesaksian penuh. Silakan jelaskan secara detail kronologis, katanya. Aku mulai bicara. Dari awal pernikahan kami. Dari insiden pertama kali Anton membentakku karena salah letak remote TV, sampai malam ia melemparkanku botol minum dan nyaris membunuhku. Aku bercerita tanpa menangis, tanpa drama. Hanya fakta. Fakta yang bisa disusun menjadi bukti kuat. Apa Anda memiliki dokumen pendukung? Tanya salah satu anggota tim. Aku mengeluarkan USB drive kecil dari sakuku. Semua bukti ada di sini. Rekaman suara, foto luka, laporan, medis palsu yang dibuat agar tidak terlihat jelas. Bahkan percakapan Anton dengan rekan-rekannya saat mereka membahas cara menutup laporan saya. Kapten Suryadi menerima USB itu. Ini akan kami periksa secara teknis. Aku mengangguk. Silakan. Tapi saya ingatkan, ini bukan hanya soal saya, ini soal sistem. Banyak istri aparat yang hidup dalam ketakutan seperti saya. Dan institusi ini, sistem ini, telah melindungi pelaku seperti Anton. Suara di ruangan itu berubah. Beberapa anggota saling pandang. Ada yang mencatat. Ada yang menghela napas. Apakah Anda bersedia untuk memberikan kesaksian yang sama di hadapan publik? Tanya Kapten Suryadi. Aku menjawab tanpa ragu. Iya, saya siap. Malam itu, aku pulang ke rumah. Anton sudah menunggu di depan pintu. Matanya tajam, penuh amarah. Kamu puas? Desisnya. Aku menjawab tenang. Aku tidak peduli apakah kamu puas atau tidak. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau aku tidak akan diam lagi. Ia mendekat, ingin menyerangku, tapi aku tidak mundur. Kalau kamu sentuh aku sekali lagi, semua orang akan tahu. Semua orang akan lihat wajah aslimu. Anton mendengus. Kamu pikir kamu hebat. Kamu cuma wanita lemah yang coba jadi pahlawan. Aku tersenyum. Bukan pahlawan. Hanya wanita yang akhirnya menemukan suaranya. Aku masuk ke kamar, menutup pintu. Lalu aku ambil HP cadangan, membuka aplikasi pesan Faris. Aku sudah dipropam. Semua bukti sudah diserahkan. Sekarang giliran mereka. Balasannya cepat. Faris. Publik mulai bereaksi. Tagar mau Justice for Dira trending. LSM sudah turun. Ini baru permulaan. Aku menatap layar ponselku. Ya, ini baru permulaan. Namun, malam itu juga, aku mulai merasakan ancaman nyata. HP utamaku mulai kedatangan pesan-pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Isinya beragam. Dari ancaman pemecatan sampai ancaman fisik. Bahkan ada foto anak kecil yang mirip denganku, dengan tulisan, begitulah nasib wanita durhaka. Aku tidak takut, tapi aku mulai waspada. Aku hubungi Rina dari LSM. Memintanya untuk bantu pengaturan perlindungan sementara. Tempat penampungan darurat, nomor darurat. Kontak hukum. Aku tahu, permainan ini belum selesai, tapi aku siap. Esok pagi, berita besar muncul lagi. Kompol Anton resmi ditahan internal Polri. Terkait kasus KDRT dan penyimpangan etika. Aku menutup mata. Napasku lega, api yang aku nyalakan akhirnya membakar habis bayangannya. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Langit biru cerah, tapi udara di luar rumah terasa panas. Bukan karena cuaca, tapi karena desakan emosi publik. Aku membuka ponsel, dan tagar I Want Justice for Dira masih trending di Twitter. Di Instagram, banyak wanita berbagi pengalaman serupa. Mereka bilang, aku juga pernah seperti kamu. Dan aku tahu, ini bukan lagi hanya soal Anton. Ini tentang sistem. Tentang budaya diam yang melindungi pelaku. Dan tentang suara-suara yang akhirnya berani keluar dari penjara tak terlihat. Hari itu, aku dipanggil untuk memberikan kesaksian tambahan di markas besar Propam. Ini kali kedua aku diminta hadir setelah laporan awalku. Tapi kali ini, suasana berbeda. Bukan hanya tim investigasi internal yang hadir, tapi juga perwakilan LSM, wartawan independen, dan beberapa anggota Komnas Perempuan. Aku duduk di ruangan rapat besar. Meja panjang. 7 kursi di seberangku. Kapten Suryadi duduk di tengah dengan ekspresi datar. Dira, katanya,
Kami sudah menerima semua bukti Anda. Kami juga menganalisis rekaman suara dan foto yang Anda serahkan. Hasilnya cukup kuat untuk memperpanjang penyelidikan. Aku mengangguk. Saya senang mendengarnya. Kapten Suryadi menatapku sejenak. Tapi kami juga ingin Anda jelaskan lebih lanjut soal klaim Anda bahwa institusi ini melindungi pelaku KDRT. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tidak bicara tanpa dasar. Saya punya bukti percakapan antara Anton dan rekan-rekannya saat mereka membahas cara menutup laporan saya. Bahkan ada dokumen internal yang menyebutkan penyembunyian kasus agar tidak mencoreng nama baik institusi. Beberapa anggota tim saling pandang. Apakah Anda bersedia menyerahkan bukti-bukti itu secara resmi? Aku tersenyum tipis. Saya sudah menyerahkannya. Tinggal bagaimana kalian mau menggunakannya. Setelah sidang klarifikasi, aku pulang dengan hati yang ringan. Tapi bukan berarti aman. Aku merasakan tekanan dari berbagai sisi. Beberapa rekan kerja mulai menjauhiku. Ada yang takut dicurigai sebagai pembocor informasi. Ada juga yang marah karena merasa aku mencoreng citra institusi. Namun, di luar dugaan ada juga yang mulai berbicara. Bribda Rina, juniorku, mengirim pesan. Budira, saya lihat pemberitaan tentang ibu. Saya juga pernah mengalami hal sama. Suami saya senior. Dia selalu bilang, kalau saya harus patuh, kalau saya tidak boleh ribut-ribut. Tapi setelah melihat ibu, saya jadi berpikir, mungkin saya juga bisa keluar dari ini. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Lalu aku balas, kamu pasti bisa. Jangan takut. Kamu tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, Faris mengajakku bertemu. Ada kabar baru, katanya begitu kami duduk di warung kopi biasa. Anton ditahan? Tanyaku langsung. Faris menggeleng. Belum. Tapi dia sudah ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Internal sedang mempertimbangkan pemecatan. Tapi yang lebih penting, ia menatapku serius. Beberapa istri aparat mulai berbicara, termasuk istri Kolonel Haryanto dan Mayor Dedi. Mereka bilang, mereka juga pernah mengalami KDRT. Tapi selama ini tutup mulut karena takut. Aku menelan ludah. Jadi, ini bukan cuma soal aku? Faris tersenyum kecil. Tidak, ini sudah menjadi gerakan, dan kamu adalah awalnya. Malam itu, aku menemui Rina dari LSM Perlindungan Perempuan. Kami ingin kamu jadi narasumber di forum nasional tentang KDRT di lingkungan aparat. Katanya, aku ragu. Aku masih aktif di kepolisian. Kalau aku bicara di forum besar, karierku akan hancur. Rina menatapku tenang. Kalau kamu terus diam, bukan hanya kariermu yang hancur. Jiwa dan harga dirimu juga. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. Baik, aku siap. Besok paginya, aku masuk ke markas untuk terakhir. Kalinya, aku mengambil kotak kecil dari laci meja kerjaku. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, HP cadangan, dan foto-foto luka yang sempat aku simpan. Aku berjalan menuju ruang komandan. Kapten Yudi sedang duduk di mejanya. Saya ingin ajukan cuti panjang, ucapku tenang. Ia menatapku heran. Cuti? Untuk apa? Aku tersenyum kecil. Saya akan bicara di sebuah forum. Dan saya rasa, setelah itu, tidak ada tempat lagi untuk saya di sini. Kapten Yudi diam sejenak. Lalu ia berkata pelan. Saya harap kamu tahu, tidak semua orang di sini membencimu. Aku mengangguk. Saya tahu. Tapi kadang, kamu harus membuat suara agar yang lain berani bicara. Beberapa hari kemudian, forum nasional digelar. Aku duduk di panggung utama. Di depan ratusan orang, aktivis, korban KDRT, jurnalis, dan pejabat pemerintah. Nama saya Dira, kataku di mikrofon. Saya mantan polwan, dan saya pernah hidup dalam ketakutan di bawah atap rumah saya sendiri. Suara, riuh tepuk tangan terdengar. Tapi yang lebih penting, aku melihat banyak wanita di barisan depan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya mereka merasa tidak sendiri. Apa yang saya alami bukan kebetulan. Ini adalah sistem yang melindungi pelaku. Budaya diam yang membuat kita takut. Tapi hari ini,
Saya berdiri di sini bukan untuk menyalahkan satu orang. Saya berdiri di sini untuk mengajak kalian semua untuk tidak takut. Aku menatap penonton. Karena suara kita adalah senjata terkuat kita. Api yang aku nyalakan kini menjadi gema yang tidak bisa diredam. Aku duduk di ruangan dingin Propam Mabes Polri. AC menyemburkan udara dingin yang menusuk kulit. Di sekeliling meja panjang, 7 orang duduk diam. 3 dari divisi profesi dan pengamanan, 2 dari Bareskrim, 1 dari Inspektorat Pengawasan Umum, dan 2 lagi dari bagian internal yang tidak pernah muncul di publik, tapi punya pengaruh besar. Mereka menatapku lurus-lurus. "Dira," ucap Kapten Suryadi, koordinator tim investigasi. "Terima kasih sudah datang. Kami ingin Anda jelaskan lebih detail soal klaim Anda bahwa institusi ini melindungi pelaku KDRT." Aku menarik napas panjang. "Saya tidak hanya membuat klaim, saya punya bukti." Kapten Suryadi mengangguk. "Silakan." Aku ambil flash disk dari sakuku. Kupasang ke laptop yang sudah disiapkan di atas meja. Aku buka folder bernama Ruang Rapat Internal. Ini adalah rekaman percakapan Anton dengan beberapa petinggi di markasnya, termasuk percakapan langsung dengan Jenderal Suryadi. Beberapa anggota tim saling pandang. Nama itu memang besar. Jenderal Suryadi adalah salah satu tokoh senior di tubuh Polri. Mantan kepala bidang pembinaan mental. Orang yang selalu tampil di media untuk bicara soal etika aparat. Aku klik file audio pertama. Suara Anton terdengar jelas. "Jenderal, saya minta bantuan. Istri saya mulai macam-macam. Dia bilang mau lapor ke Propam." Suara lain menjawab tenang. "Tenang, Anton. Ini urusan rumah tangga. Kami akan pastikan laporan itu tidak sampai ke tingkat penyelidikan." Anton bertanya, "Kalau dia tetap ngotot?" Jenderal Suryadi tersenyum lewat suara. "Kami punya cara. Percayalah, kadang diam adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah." Aku hentikan rekaman. Ruangan diam total. Kapten Suryadi menatapku. "Ini benar-benar ada?" Aku mengangguk. "Masih banyak. Ada juga dokumen internal tentang penyembunyian laporan dari beberapa istri aparat yang pernah melapor KDRT. Bahkan ada daftar nama-nama mereka. Beberapa dari mereka akhirnya dipindahkan ke daerah terpencil, dicopot jabatan suaminya, dibiarkan sendirian tanpa perlindungan." Aku menatap mereka satu persatu. Ini bukan cuma soal Anton. Ini soal budaya. Budaya diam yang melindungi pelaku. Budaya yang membuat wanita seperti saya takut bicara. Beberapa jam setelah sidang klarifikasi, berita mulai tersebar. Jenderal Suryadi terlibat penyembunyian laporan KDRT, internal Polri mulai selidiki. Aku membacanya sambil duduk di mobil Faris. Ia sedang menyetir menuju tempat aman. "Kamu yakin dengan semua ini?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Aku tidak bisa mundur lagi." Faris menghela napas. "Ini akan mengguncang institusi, tapi kamu harus siap. Mereka tidak akan biarkan ini berakhir begitu saja." Aku menatap jalanan. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, semakin banyak yang mulai berbicara. 2 hari kemudian, aku menerima kunjungan dari Rina dari LSM. "Ada kabar baru," katanya begitu kami duduk di kafe biasa. Aku menunggu. Beberapa istri aparat mulai bersuara. Bahkan ada mantan istri Kolonel Haryanto yang bersedia menjadi saksi. Dia bilang, suaminya pernah melakukan hal sama. Bahkan ada bukti pemindahan paksa ke wilayah operasi karena dia nekat melapor. Aku menghela napas. Jadi ini bukan hanya soal Anton. Rina menggeleng. Tidak. Ini sudah menjadi jaringan besar. Dan kamu berhasil membongkar semuanya. Malam itu, aku pulang ke rumah untuk terakhir kalinya. Aku tidak membawa banyak barang, cuma beberapa pakaian, dokumen penting, dan HP cadangan. Aku tidak perlu lagi pura-pura patuh. Aku tidak perlu lagi tersenyum palsu. Anton duduk di ruang tengah. Matanya tajam, marah, tapi juga takut.
Apa kamu pikir kamu menang? Desisnya. Aku tersenyum kecil. Aku tidak pernah main-main. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal keadilan. Ia bangkit, ingin mendekatiku. Tapi aku tidak mundur. Kamu pikir kamu hebat? Kamu cuma wanita lemah yang coba hancurkan karier orang lain. Aku tertawa pelan. Kamu masih percaya pada karier? Setelah semua yang terjadi? Aku berjalan ke pintu, menoleh sekali lagi. Kamu mungkin masih punya jabatan, Anton. Tapi kamu sudah kehilangan martabatmu. Lalu aku keluar, tanpa menoleh lagi. Besok paginya, aku resmi mengundurkan diri dari institusi kepolisian. Surat pengunduran diriku singkat. Saya mengundurkan diri sebagai anggota Polri karena alasan pribadi. Saya percaya keadilan bukan hanya milik institusi, tapi milik semua orang. Aku menyerahkan surat itu ke atasan langsungku. Ia menerimanya tanpa banyak bicara, dan aku pergi. Beberapa minggu setelah itu, Jenderal Suryadi dicopot dari jabatannya. Anton ditahan secara internal, dan proses pemecatannya sedang berjalan. Beberapa petinggi Polri yang terlibat dalam penutupan laporan KDRT juga mulai diperiksa. Media terus memberitakan perkembangan ini. Tagar Campaign Justice for Dira berganti menjadi Stop KDRT Petugas Negeri. Dan di luar sana, wanita-wanita lain mulai berani bicara. Aku tidak lagi menjadi polwan, tapi aku menjadi suara yang tidak bisa diabaikan. Api yang aku nyalakan, kini menjadi badai yang tidak bisa dikendalikan. Aku duduk di kursi panjang di halaman belakang rumah sementara tempat aku tinggal sekarang. Rumah kecil milik LSM Perlindungan Perempuan yang menampung korban KDRT dari kalangan aparat. Di sini, tidak ada ancaman, tidak ada tekanan jabatan, hanya rasa aman dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli. Pagi itu, matahari bersinar lembut. Angin bertiup pelan membawa aroma tanaman hijau di sekeliling. Aku menyeruput secangkir teh hangat, mencoba menenangkan pikiran setelah beberapa minggu yang melelahkan, tapi juga membanggakan. Beberapa hari lalu, Anton resmi dicopot dari jabatannya. Proses pemecatannya selesai. Ia akan menjalani hukuman penahanan internal selama beberapa bulan, lalu diproses secara hukum sipil. Jenderal Suryadi juga sudah tidak aktif. Investigasi internal menyimpulkan bahwa ia terlibat dalam upaya menutup laporan KDRT dari beberapa istri aparat. Dan aku sudah bukan polwan lagi. Surat pengunduran diriku diterima tanpa banyak komentar dari atasan. Mereka tahu, tidak ada gunanya melawan. Aku sudah jadi suara yang tidak bisa mereka tutup lagi. Teleponku. Bergetar Faris mengirim pesan. Kamu lihat berita pagi ini? Aku buka aplikasi berita. Judul besar muncul. Polwan mantan korban. KDRT bentuk organisasi bantuan hukum untuk istri aparat. Aku tersenyum tipis. Ini awal dari rencana baruku. 2 hari kemudian, aku bertemu dengan Rina dan tim LSM. Kami sedang membicarakan rencana pendirian organisasi baru, Lembaga Perlindungan Perempuan Aparat, LPPA. Tujuannya jelas, memberikan bantuan hukum, tempat penampungan, dan pendampingan psikologis bagi istri aparat yang mengalami KDRT. Kami butuh ketua yang punya pengalaman langsung, ucap Rina. Dan kamu adalah orang yang paling cocok. Aku diam sejenak. Lalu jawab, aku siap, tapi aku ingin ini bukan cuma simbol. Aku ingin kita benar-benar bisa membantu wanita seperti aku dulu. Rina tersenyum. Itu sebabnya kami memilihmu. Hari itu juga, aku mulai bekerja. Aku membuat proposal lengkap, struktur organisasi, visi dan misi, program kerja. Bahkan nama logo, Lentera Perempuan, simbol harapan di tengah gelap. Kami juga mulai merancang kampanye nasional, edukasi tentang KDRT di lingkaran aparat, pelatihan bagi petugas yang ingin belajar cara mendampingi korban, dan program penyelamatan darurat bagi wanita yang masih terjebak dalam hubungan kekerasan. Aku juga mulai menerima banyak pesan dari wanita-wanita lain. Beberapa dari mereka adalah istri polisi muda yang takut bicara. Ada juga mantan istri tentara yang sempat dipindahkan ke daerah terpencil karena nekat melapor. Semua mereka ingin tahu bagaimana caranya keluar
Dan aku menjawab satu persatu, dengan sabar, dengan hati. Namun, hidupku tidak sepenuhnya tenang. Beberapa hari setelah berdirinya LPPA, aku mulai menerima ancaman lagi. Kali ini lebih serius. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal. Foto-foto palsu. Bahkan ada surat ancaman fisik yang dikirim ke alamat tempat aku tinggal. Jangan coba-coba macam-macam lagi. Aku menatap surat itu tanpa takut. Faris datang beberapa jam kemudian. Kamu harus waspada, katanya. Ini belum selesai. Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku tidak akan mundur. Faris menatapku dalam-dalam. Kalau begitu, kamu harus punya perlindungan tambahan. Kami bisa bantu. Aku tersenyum tipis. Aku tidak butuh pelindung. Aku hanya butuh platform. Biarkan aku terus bicara. Biarkan aku tunjukkan pada dunia bahwa kita tidak akan diam lagi. Beberapa minggu setelah itu, Forum Nasional kedua digelar. Kali ini, aku menjadi pembicara utama. Aku naik ke panggung. Ribuan orang hadir. Aktivis, korban KDRT, jurnalis, akademisi, bahkan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan aku menatap mereka semua. Nama saya Dira. Saya mantan polwan. Dan saya pernah hidup dalam ketakutan di bawah atap rumah saya sendiri. Tapi hari ini, saya berdiri di sini sebagai wanita yang tidak takut lagi. Tepuk tangan riuh terdengar. Apa yang saya alami bukan kebetulan. Ya, ini adalah sistem yang melindungi pelaku. Budaya diam yang membuat kita takut. Tapi saya percaya, budaya itu bisa diubah. Satu langkah kecil, satu suara, satu keberanian. Aku menatap penonton. Saya tidak punya solusi instan, tapi saya punya keyakinan bahwa setiap wanita berhak hidup tanpa rasa takut. Bahkan jika suaminya seorang aparat. Aku menutup pidato dengan senyuman. Terima kasih, mari kita ubah sistem. Bersama. Api yang aku nyalakan kini menjadi obor yang menyinari jalan orang lain. Aku berdiri di depan gedung LPPA, Lembaga Perlindungan Perempuan Aparat. Pagi itu matahari bersinar terang. Langit biru tanpa awan. Di halaman depan beberapa wanita sudah berkumpul. Ada yang datang untuk konsultasi, ada yang ingin mendaftar sebagai relawan, ada juga yang hanya ingin bertemu langsung denganku. Faris berdiri di sampingku. Ia tersenyum kecil. Ini benar-benar jadi nyata, katanya. Aku mengangguk. Iya. Akhirnya. 2 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan institusi kepolisian. 2 tahun yang penuh perjuangan. 2 tahun yang penuh tekanan. Tapi juga 2 tahun yang membuatku menemukan makna hidupku. LPPA kini menjadi tempat perlindungan bagi ratusan wanita yang pernah seperti aku. Istri polisi, istri tentara, istri intel, semua mereka punya cerita. Semua mereka pernah merasa sendirian. Tapi sekarang, mereka tidak lagi diam. Dan aku bukan lagi korban. Aku adalah suara mereka. Beberapa hari lalu, Anton divonis bersalah oleh pengadilan sipil. Ia dijebloskan ke penjara selama 5 tahun karena kasus KDRT berat. Jenderal Suryadi juga menjalani hukuman internal, lalu dipensiunkan dini akibat pelanggaran kode etik serius. Kabar tentang jaringan penutupan laporan KDRT di lingkaran aparat terus bergema. Investigasi menyeluruh dilakukan oleh Divisi Propam, bahkan melibatkan Komnas HAM. Beberapa petinggi Polri dicopot. Aturan baru tentang perlindungan korban KDRT di lingkungan aparat mulai dirancang. Perubahan tidak instan, tapi setidaknya perubahan itu ada. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku. Di atas meja, banyak dokumen menumpuk. Surat permohonan bantuan dari korban di berbagai daerah. Proposal program pendidikan. Laporan aktivitas bulanan, teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bribda Rina. Bu Dira, saya baru saja menyelesaikan pelatihan pendampingan korban KDRT. Terima kasih karena telah membuka jalan untuk kami semua. Aku tersenyum. Lalu aku balas, kamu pasti bisa. Dan kamu tidak sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku diundang ke sebuah acara nasional tentang hak perempuan. Aku duduk di panggung utama bersama tokoh-tokoh besar. Menteri PPPA, aktivis perempuan, senior
jurnalis ternama. Saat sesi tanya jawab, seorang mahasiswi mengajukan pertanyaan. Bu Dira, apa yang membuat ibu tetap bertahan saat semua orang mencoba menekan ibu? Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tetap bertahan karena aku percaya bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Tapi aku juga percaya, satu suara bisa mengubah segalanya. Aku tidak bertahan demi diriku sendiri. Aku bertahan agar wanita lain tidak merasa sendirian seperti aku dulu. Aula riuh tepuk tangan. Pagi itu, aku membuka laptopku. Aku buka situs media online. Judul besar muncul. Dira, mantan polwan korban KDRT, masuk nominasi tokoh perempuan paling berpengaruh tahun ini. Aku tertawa pelan. Tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa hidupku akan sampai di sini. Aku bukan lagi wanita yang takut pulang ke rumah. Aku bukan lagi istri yang harus menunduk pada suami. Aku bukan lagi anggota institusi yang diam meski melihat ketidakadilan. Aku adalah Dira Dokot Polwan, mantan korban. Aktivis yang tidak pernah menyerah. Wanita yang akhirnya bisa berdiri dengan kepala tegak. Aku keluar dari ruang kerjaku. Di halaman depan, beberapa korban baru sedang didampingi oleh tim LPPA. Ada tangisan, ada pelukan, tapi yang lebih penting, ada harapan. Faris mendekatiku. Kamu puas? Tanyanya. Aku menggeleng. Belum. Masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi iya, aku merasa hidupku punya tujuan. Faris tersenyum. Itu yang penting. Langkahku ringan hari itu. Udara terasa segar. Aku menatap langit biru, lalu tersenyum. Aku ingat waktu dulu. Saat masih menjadi polwan, aku selalu merasa bangga bisa melindungi orang lain. Tapi sekarang, aku akhirnya bisa melindungi diriku sendiri. Dan dari situ, aku bisa melindungi dunia. Api yang aku nyalakan, kini menjadi obor yang tidak pernah padam. Setiap luka punya cerita. Setiap suara punya kekuatan. Dan kadang, satu langkah kecil untuk bicara bisa mengubah hidup banyak orang. Dira mungkin sudah menemukan keadilannya. Tapi di luar sana, masih ada banyak wanita yang belum berani bersuara. Masih ada banyak cerita yang terkubur dalam diam. Masih ada banyak kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Jika kamu merasa tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya. Karena di balik setiap layar, mungkin ada seseorang yang menunggu kata-kata kita untuk membuat mereka percaya bahwa mereka juga bisa bertahan. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Cerita seperti ini butuh didengar oleh lebih banyak orang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.